Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue channel Jeffrey DJ. Oke, untuk kali ini merupakan episode yang paling spesial yang akan kita bahas ya, yang dimana kita kedatangan bintang tamu di serial Ultraman Trigger, yaitu si Ultraman Z di episode Antar Alam Semesta. Dan untuk video kali ini gue agak sekedar gimana ya, yang kali ini gue bakalan apa ya, kita akan membuat hal yang menarik untuk pembahasan kali ini. Wah, emang pas banget ya kalau lagi membahas mengenai si Ultraman Z yang akan ya benar-benar muncul di serial Ultraman Trigger. Ya karena ada beberapa cerita ya yang sedikit rumit untuk diceritakan sih, tapi yaudah langsung aja. Pada cerita kali ini dimulai dari si Haki yang berubah jadi Ultraman Z Delta Lightstone sama si Yoko ya. Mereka sedang mengejar si alien Barrosa. Lagi-lagi si alien Barrosa seperti tidak ada habisnya. Ya kali ini si alien Barrosa ini mencuri King Joe Storage Custom. Ya karena sejak awal alien Barrosa ini ingin menjadikan King Joe itu sebagai senjata mereka, karena seperti awal munculnya alien Barrosa ini, suatu saat mereka bakal merebut King Joe Storage Custom, dan pada saat itulah terjadi. Dan namun sayangnya pas lagi dikejar-kejar ya, itu tiba-tiba si alien Barrosa ini mengumpulkan beberapa kayak biji dari Bulton itu yang membuat mereka masuk ke seperti masuk ke dimensi lain. Dan untungnya sih si Yoko selamat, hanya saja Haki sama Z itu yang termasuk dalam dimensi Bulton. Tinggal si Yoko tersisa di lokasi tersebut ya. By the way, untuk si Yoko sendiri itu yang diperankan oleh Matsuda Rima itu, atau Rima Matsuda, itu hanya mengisikan suara saja, jadi sangat disayangkan juga sih. Oke, jadi intinya sih Ultra Medal yang mereka punya itu dicuri oleh alien Barrosa, dan juga Ultra Z Rifle yang dimiliki oleh Haki sama Z pun rusak karena perbuatan si alien Barrosa dan juga binatang peliharaannya ya. Oke, jadi kembali ke Universe Trigger. Nah, dimana ada King Joe Storage Custom terjatuh ya karena kejadian itu. Lalu diselidiki oleh God Select untuk menginvestigasi pada kasus kali ini. Dan di saat lagi menginvestigasi, si Kengo sama yang lainnya itu melihat ada sesuatu yang seperti pintu masuk itu untuk memasuki robot King Joe Storage Custom. Mungkin saja itu si Haki yang ingin membawa King Joe itu kembali. Dan pas mereka periksa, yap benar, ternyata ada Haki di dalam robot King Joe Storage tersebut. Ya intinya sih si Haki ingin mengaktifkan King Joe itu kembali dan kembali ke universe dia berasal gitu. Tapi sayangnya itu dia tidak tahu bagaimana cara untuk membawa King Joe Storage itu kembali, apalagi karena hanya Haki saja yang masuk ke Universe Trigger itu sendiri, sedangkan si Yoko itu hanya selamat dari seperti disedot oleh Bulton, dimensi Bulton itu maksudnya. Dan inilah pertemuan pertama si Haki dan Kengo bersama yang lainnya ya. Nah, di Get Sledge itu biar lebih itu kita kasih tunjuk belok saja nih, kasihan nih nanti takut gak muncul pula nih pas lagi spesial episode. Oke, lanjut. Untuk episode kali ini si Haki ini memperkenalkan diri terlebih dahulu sih ya. Ceritanya memang agak rumit, tapi dengan munculnya si Eclipse ini juga memperjelaskan kalau si Haki ini datang dari dimensi lain gitu. Dan terkejutnya lagi, si Hulk ini seperti merasakan firasat kalau yang di sebelah kanannya itu seperti seorang Ultraman. Dan di saat dibawa ke laboratorium oleh Kengo sama Akito, dan benar saja firasat si Hulk itu benar adanya ya. Karena dia itu seorang Ultraman, maka dia itu merasakan
ya persis banget kalau minggu ini ada Ultraman di universe-nya Ultraman Trigger yang ia datangi. Dan karena pembicaraannya agak rumit juga nih, langsung diajak Z ke masuk dimensi, dimensi Ultraman Z lah, sebut saja gitu. Dan mereka di sini memperjelaskan mengenai kejadian sebelumnya, mengenai kemunculan King George Toys kostum di dunia di universe-nya si Trigger. Nah, di sini mereka diceritakan secara lebih detail mengenai kejadian tersebut, dan mereka seperti merasa seperti mempunyai jalan buntu untuk membawa King George Toys itu kembali dan membawa si Haki dan Z itu kembali ke universe mereka itu sendiri. Kenapa? Ya karena pas sebelumnya itu Ultra Z Riser-nya itu dirusak oleh si Alien Bowser yang keempat kalinya, dan mereka seperti hopeless banget untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi saat ini. Dan masa prihatin akan nasib mereka yang seperti hopeless untuk mencari jalan pulang ke universe-nya Ultraman Z, dan juga Hulky, si Kengo pun dan juga Akito itu membantunya. Ya sebenarnya si Kengo ini hanya mengucap kita sebagai Ultraman, padahal si Akito itu bukan Ultraman gitu, sangat disayangkan juga. Ya mungkin bisa jadi si Akito ini menjadi Ultraman reboot, tapi ini masih dirumorkan sih kalau Akito itu beneran menjadi Ultraman reboot. Ya kita nantikan untuk kedepannya. Intinya sih pada pembahasan kali ini mereka ingin memperbaiki Ultra Z Riser yang rusak karena dirusakin oleh si Alien Bowser ya. Dan pada pembicaraan itu juga sih si Ignis ini sempat mendengar percakapan mereka dengan alat penyadap suara itu. Yang menjadi pertanyaan, dikira itu alien itu mempunyai kelebihan ya, tapi ada juga pakai alat untuk mendengar gitu. Oke, selanjutnya sih intinya si Ignis ini mengambil atau merebut kembali Ultra Medal yang dicuri oleh si Alien Bowser ya, sebut saja gitu. Dan di suatu tempat nih, sesuai yang kita kira kalau si Ignis ini bakalan merebut kembali Ultra Medal yang dicuri oleh si Alien Bowser. Dan dengan monster peliharaan yang dipelihara oleh Alien Bowser yang keempat itu seperti terjemahan gitu, kayak translator gitu. Dan di sini malah mereka saling menunjukkan koleksi harta karun, karena si Ignis ini merasa tersinggung karena disebut pencuri. Ya emang pencuri sih, padahal selama ini dia hampir mencuri The Ancient Spotless yang di laboratoriumnya si Akito tuh. Malah dirinya itu menyebut pemburu harta karun ya. Mungkin ia mengira kalau benda itu harta karun kali. Intinya sih mereka saling menunjukkan koleksi yang dimana banyak beberapa Easter egg yang bisa didapatkan untuk episode kali ini, terutama yang bentuk ikan dan juga makhluk kecil di Serial Ultraman 3 episode 34 gitu. Sedangkan kalau yang ikan itu dari Serial Ultraman Nemesis sih, sedangkan yang lainnya itu gua kurang ingat sih mengenai Easter egg yang yang bisa kudapatkan lah untuk scan yang satu ini. Pokoknya nggak semuanya Easter egg itu bisa ku ingat. Nah, kembali ke laboratorium Akito. Nah, di sini mereka saling berbagi cerita sih sambil memperbaiki Ultra Z Riser yang rusak gitu. Karena waktunya agak mepet juga, si Akito ini mendapatkan sebuah ide yang dimana sebagai gantinya atau untuk sementara waktu si Akito ini mentransfer kekuatan energi Ultraman Z ini ke Hyper Key gitu. Dan di sini diceritakan kepada kita semuanya bagaimana Ultra Z Riser itu bisa rusak oleh si Alien Bowser, dan bagaimana Hulky itu bisa berubah dengan memakai God Spark Lens. Karena setauku
seperti yang dikatakan Akito ya, di antara semua anggota anggota Gaslight, hanya kamu aja yang bisa berubah bentuk Gaslight-nya. Aku kira cuma si Kengo aja, tetapi Haruki juga bisa. Dan menjadikan pertanyaan itu adalah apakah seluruh anggota Gaslight itu yang memiliki Gaslight itu bisa membuka juga seperti kayak bunga gitu ya. Teman-teman semuanya tahu apa yang aku maksud ya. Di waktu yang sama ya, di mana si Ignis ini berhasil mendapatkan Ultra Medal kembali ya. Ya, itu untuk mengembalikan kepada si Haruki. Dan waktu itu dikejar juga oleh si Alien Barbossa dan juga peliharaannya tersebut ya. Dan pas jatuh tuh mereka menemukan benih, karena di scan sebelumnya si Alien Barbossa ini mencari benih juran itu yang dimana untuk memperbesarkan mereka kembali ya. Karena tanpa pembesaran itu mereka jadi tidak bisa membawa Kinjo Storage Custom maksudnya itu ke planet Barbossa ya kalau tidak salah. Dan pada waktu itu juga itu ke trio raksasa kegelapan itu kayak seperti kayak gak penting untuk episode kali ini, karena ya seperti teman-teman semuanya lihat lah di episode sebelumnya. Yang pertama si Camilla sih kayak masih dalam penundaan, kalau si Hyudram kalah dalam episode sebelumnya, sedangkan kalau Hyudram tuh masih kena mental di episode sebelumnya itu. Teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan itu pasti tahu apa yang aku maksud ya. Oke, jadi intinya untuk Alien Barbossa ini telah menemukan benih dan memperbesar dirinya untuk menghabisi si Ignis yang mencuri Ultra Medal. Ya, kalau untuk si Ignis ini merebut kembali untuk mengembalikan Ultra Medalnya itu kepada si Haruki sih. Dan di saat itu si Kengo dan yang lainnya itu segera menuju ke lokasi untuk mengalahkan si Alien Barbossa. Yoi. Dan intinya sih si Ultraman Trigger itu agak kewalahan sih untuk menghadapi Alien Barbossa ya, karena pertarungan yang cukup rumit juga. Dan pas waktu itu juga Z Hyper Key itu telah berhasil diciptakan. Dan lucunya juga ini pertama kalinya si Haruki memakai item lainnya untuk berubah jadi Ultraman Z ya. Dan secara perdana itu si Haruki berubah jadi Ultraman Z original ya, karena di seri Ultraman Z dia tidak ada Heisei Rise Ultraman Z original sama sekali, karena tahun ini baru ada di seri Ultraman Trigger. Dan seperti yang kita ketahui, pas memakai Hyper Key itu langsung memasukkan ke gas valence itu, si Haruki ini malah rise-nya itu dengan mode pistol ya, yang dimana itu menembakkan Zesty Ray di dimensi tersebut itu sampai terkena kakinya si Ultraman Z sih. Kakak pola itu benar-benar episode terngakak sih untuk skenario Haruki yang satu ini. Dan pas Z itu baru menyadari kalau senjata itu ternyata bisa dibuka, dan padahalnya langsung berhasil berubah menjadi Ultraman Z original secara perdana. Dan intinya sih pertarungannya dimenangkan oleh si Trigger dan juga Z ya, dengan masing-masing memakai senjata mereka sendiri ya. Meskipun dengan Z original dia masih bisa menggunakan Bear Up untuk mengalahkan si Alien Barbossa dengan finisher. Yap, finisher yang satu ini untuk mengalahkan si Alien Barbossa. Sedangkan oke, udah kelar ya. Dan Trigger memakai mode folklore yang skill ups-nya itu, yap, ternyata segala bentuk type-nya itu mode apapun bisa digunakan ya. Pokoknya serba tersedia gitu. Dan pada scan terakhir pada episode kali ini, si Haruki dan Kengo pun sedang memikirkan cara untuk mengembalikan Kinjo Storage Custom itu kembali ke Z dan juga pokoknya universe Haruki dan juga Z lah gitu tempat mereka berada ya.
Dan di tempat yang sama, si Ignis pun mengembalikan Z Holder yang dicuri oleh si Iron Balsa ya waktu itu. Dan gue juga masih memiliki yang satu ini sih, meskipun minus Alpha Edge dan juga Ultra Z Laser, cuma ini saja yang punya. Dan intinya sih si Ignis mengembalikan segera, dan pada akhirnya pun mereka sambil pokoknya berbagi pengalaman dan juga cerita sambil mencari tempat untuk mengisi perut mereka yang sedang kelaparan gitu. Dan kalau untuk ending si Ignis sendiri ya agak kocak sih, yang dimana sudah bersikap keren untuk mengembalikan Z Holder dan juga beberapa medali ke Hulky, dia tiba-tiba diberai oleh si bayi Zandrias ya, kalau sebutannya itu ya, karena sudah tidak ada Iron Balsa. Sebagai pembahasannya itu yang bisa dia lakukan ke Ignis itu, yang membuat si Ignis kesal. Demikianlah pembahasan yang bisa aku sampaikan untuk episode kali ini. Meskipun agak sedikit rumit. Untuk episode selanjutnya sih masih ada si Ultraman Z ya, yang dimana dengan adanya beberapa medali yang sudah dikembalikan oleh si Ignis ini, itu kemungkinan membuat 4 hyper key lagi untuk si Ultraman Z ya, karena selain wujud original masih ada 4 yang Alpha, Beta, Gamma, sama Delta ya. Nah, teman-teman semuanya pasti ngerti yang aku maksud itu. Intinya sih untuk episode selanjutnya mereka bakal menghadapi si Dada ya, yang versi Power Set. Wah, jangan-jangan banget sih Subaraya Production ini memunculkan karakter yang di luar sini sih, di luar Jepang. Ya intinya sih semoga jadi lebih seru ya dibandingkan episode sebelumnya, karena episode yang ini juga gak kalah serunya. Pokoknya semoga ke depan episode 8 itu dibikin lebih seru lagi untuk kita tonton nantinya. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih ya, sudah coba. Seperti biasanya, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Dan untuk mengetahui video yang terupdate, jangan lupa untuk subscribe di channel youtube.com/jeffrydk. Dan apabila ada kesalahan dan juga dia yang memiliki kesalahan dalam pengucapan, terutama dalam pengucapan yang terputus-putus, beserta info yang disampaikan itu salah alias hoax, mohon maafkan sebesar-besarnya. Karena kita bukan makhluk yang sempurna, dan yang sempurna itu hanya Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di next video.